Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Lestari dengan NIM 22.0925171 akan mempresentasikan tentang esai yang saya buat, yaitu tentang membangun jembatan antara konteks dan situasi baru. Pembelajaran Tingkat dan kawan-kawan tahun 2011 mendapat bahwa pembelajaran harus dinilai berdasarkan kinerja transfer. Transfer mengacu pada kemampuan untuk menerapkan pengetahuan atau keterampilan yang dipelajari dalam suatu konteks ke konteks lain. Nah, untuk tujuan pembelajaran sendiri yaitu sejalan dengan Repelo dan kawan-kawan tahun 2007 dengan bahwa dalam pendidikan tujuan akhir seringkali adalah transfer pembelajaran yang melibatkan penerapan apa yang telah dipelajari ke dalam situasi baru dan bervariasi. Skema, konsep, dan juga prosedural. Nah, skema memandu proses pembelajaran dengan menentukan informasi apa yang relevan. Sejalan dengan itu, aturan pembelajaran menyediakan proses dan strategi kognitif. Pembelajaran berbasis aturan yang dikenal dengan ECD dikembangkan oleh Anderson pada tahun 1983. Skema, konsep, dan prosedural adalah 3 elemen penting dalam berbagai bidang dan disiplin ilmu. Masing-masing memiliki peran khusus dalam membangun pemahaman analisis dan pelaksanaan suatu ide atau tindakan. Nah, untuk dengan menggunakan strategi working backward, individu dapat secara sistematis menganalisis dan mengidentifikasi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam memecahkan masalah seringkali penting untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Dengan menggunakan strategi working backward, individu dapat secara sistematis menganalisis dan mengidentifikasi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan ini. Nah, di sini saya memberikan contoh soal, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, siswa dapat secara mandiri memahami dari contoh yang diberikan. Selanjutnya yaitu ternyata siswa mentransferkan pengetahuan yang diperoleh dari belajar contoh masalah ke situasi atau konteks baru di atas, yaitu dengan cara kelima. Yang pertama, mencari pola umum atau prinsip yang mendasari contoh masalah yang mereka pelajari. Yang kedua, menganalisis konsep atau prinsip yang digunakan dalam contoh masalah dan memahami dasar teoritis di baliknya untuk membantu mereka memahami konsep secara lebih dalam menerapkannya dalam konteks yang baru. Siswa didorong untuk diskusi. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan, sehingga dapat disimpulkan untuk mengembangkan daya matematika, siswa di sekolah dapat difasilitasi dengan beberapa cara. Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah yang berpusat pada situasi nyata. Kedua, fasilitasi aktivitas kolaborasi atau diskusi yang melibatkan pemecahan masalah sehingga membantu berbagi ide, pemikiran, dan strategi. Yang ketiga, berikan tantangan dan masalah matematika yang memerlukan pemikiran kritis, analisis, dan penalaran. Keempat, berikan umpan balik dalam memahami masalah yang dibutuhkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.